لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dengan didampingi sejumlah pejabat kementerian serta pihak Bea dan Cukai, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu melakukan sidak di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan menjelang kepulangan jemaah haji kloter pertama embarkasi Pondok Gede ke tanah air dapat berjalan dengan lancar. Dalam kunjungannya, Wamenku memastikan bahwa alat mesin deteksi X-ray dan face recognition dengan sistem terbaru berfungsi dengan baik. Namun demikian, Anggito menegaskan nantinya barang milik jemaah haji tidak lagi melalui konveyor, akan tetapi langsung dibawa ke embarkasi Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan edukasi dan sosialisasi terkait barang bawaan jemaah haji seperti makanan dan perlengkapan ibadah yang dibawa ke tanah air. Di mana sesuai peraturan Kementerian Keuangan nomor 4 tahun 2025 dan nomor 34 tahun 2025 berupa pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor khusus haji reguler. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, juga sekaligus di dalam kesempatan ini kami juga sudah memberikan fasilitas pada jamaah yang bawa barang bawaan maupun kiriman. Jamaah haji reguler itu dibebaskan pengenaan biaya sama sekali. Ya. Jadi ini baru pertama kali kita berikan fasilitas yang maksimal pada jamaah haji, tidak ada beban biaya yang mereka harus tanggung apabila jamaah tersebut bawa valuable goods atau barang yang bernilai, baik dibawa tangan maupun dikirim. Ya. Itu adalah fasilitas yang diberikan pada khusus ini ya, karena baru berlaku tanggal 6. Jadi baru berlaku ini yang kita perlakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji. Sementara itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Penggunaan Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Herianto, mengatakan ketentuan peraturan Kementerian Keuangan memungkinkan barang kiriman jemaah haji yang diberikan untuk 2 kali pengiriman per musim haji dengan maksimal di angka $1.500, sedangkan untuk jemaah haji bagi haji khusus diberikan maksimal $2.500. Kirim dan dibawa oleh penumpang yang barang kiriman perlakuannya sama, nilainya pembebasannya adalah 1.500 satu kali, 2 kali 1.500 masing-masing jemaah. Kemudian untuk yang dibawa penumpang untuk reguler tidak ada pembatasan. Kemudian yang haji khusus sampai dengan $2.500. Diketahui jemaah haji kloter pertama embarkasi Pondok Gede, Jakarta tiba di tanah air pada Kamis dini hari pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara itu sebanyak 375 jemaah haji dan 4 petugas haji asal Tulung Agung menjadi kloter pertama debarkasi jemaah haji asal Jawa Timur yang pulang dari Tanah Suci melalui penerbangan di Bandara Internasional Juanda. Nantinya kepulangan seluruh jemaah haji asal Jatim sebanyak 97 kloter secara bertahap akan dilaksanakan hingga tanggal 10 Juli 2025. Dengan menggunakan pesawat Airbus A330-300 bernomor penerbangan SV5246 sebanyak 375 jemaah haji dan 4 petugas haji dari Tulung Agung, Jawa Timur pada Kamis pagi pukul 10.20 waktu Indonesia Barat tiba di Bandara Internasional Juanda. Kloter pertama debarkasi asal Jawa Timur ini menjadi kloter pertama kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci yang nantinya secara bertahap debarkasi sebanyak 97 kloter akan dilaksanakan hingga 10 Juli 2025 mendatang. Muhammad Thohir, GM Bandara Internasional Juanda sampaikan, total Bandara Juanda akan melayani debarkasi jemaah haji asal Jatim sebanyak 36.815 orang. Para jemaah haji yang turun dari pesawat kemudian langsung diarahkan melalui garba rata maupun tangga manual untuk menuju bus angkutan haji yang telah disediakan. Terkhusus untuk jemaah haji resiko tinggi, diarahkan menggunakan wheelchair dan turun memakai APL atau Incapacitated Passenger Lift. Hari ini, Kamis 12 Juni 2025,
Kloter pertama debarkasi Haji Jawa Timur telah tiba dengan aman dan selamat di Bandara Internasional Juanda. Debarkasi Haji dimulai pada hari ini tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan nanti tanggal 10 Juli 2025 dengan total 97 kloter. Untuk jemaah haji reguler yang dilayani sebanyak 36.815 orang. Sementara untuk flow debarkasi setelah pesawat parkir di parking stand 12, para jemaah haji langsung turun baik melalui fasilitas Avio Bridge, Garbarata maupun tangga manual untuk menuju bis angkutan haji yang telah disediakan. Adapun untuk khusus jemaah haji risiko tinggi yang menggunakan wheelchair akan turun menggunakan incapacitated passenger lift. Kemudian seluruh jemaah akan menuju asrama haji untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan sebelum kembali ke tempat tinggal masing-masing. Pihak Bandara Juanda menambahkan jemaah haji yang telah berada dalam bus angkutan haji, kemudian langsung dibawa ke asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum kembali di daerahnya masing-masing. Sementara itu pemirsa, per Kamis 12 Juni 2025 hari ini, 3 kloter kepulangan debarkasi jemaah haji total sebanyak 1.128 jemaah haji akhirnya pulang dengan selamat melalui Bandara Internasional Juanda. 3 kloter debarkasi jemaah haji kali ini selain dari Kabupaten Tulungagung juga berasal dari Kota Kediri. Beberapa catatan terkait pelaksanaan haji tahun ini ke depan semoga bisa tidak terulang lagi. 3 kloter jemaah haji asal Jawa Timur yang mendarat melalui Bandara Internasional Juanda pada Kamis 12 Juni 2025, yakni kloter pertama tiba pada pukul 10.20 WIB, kloter kedua pada pukul 11.50 WIB, serta kloter ketiga pada pukul 20.55 WIB. Ketiga kloter tersebut dengan total ada sebanyak 1.128 jemaah haji, merupakan perwakilan dari Kabupaten Tulungagung dan Kota Kediri. Dalam ungkapan setibanya di Bandara Juanda, para jemaah haji ini sampaikan rasa bersyukurnya bisa melaksanakan ibadah haji rukun Islam kelima dengan lancar. Namun beberapa catatan tetap menjadi perhatian, yakni salah satunya kendala transportasi. Susah. Gimana? Jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Oh, nggak ada transportasi? Nggak ada. Macet semua. Macet semua ya? Susah? Iya. Tapi hati senang. Hati senang? Ya. Pak, kemarin waktu pelaksanaan haji, Pak? Ya, kendalanya cuma angkot seperti biasa. Kalau yang lain alhamdulillah. Untuk pelayanan haji, Pak, tadi bagaimana, Pak? Ya, kalau pelayanan lumayan. Ya, mungkin karena apa itu terkait dengan apa namanya judulnya jamaah yang ada di Musdalifah. Ya, jadi ya antrian panjang masuk semua sehingga kita jalankan. Ini lumayan tertulus masyarakat karena apa? Pemerintah Arab Saudi tempatnya sehingga jamaah cukup nyaman sekali. Pelayanannya seperti fasilitas makan, kemudian fasilitas tidur, AC itu sangat baik. Fungsi yang mulai sudah tidak ada kendala. Transportasi mungkin yang kurang perlu ada perbaikan karena untuk perpindahan dari Arafah ke Musdalifah ke Mina itu ada kurang lancar. Menurut jemaah haji, pihaknya mengaku sempat mengalami kendala soal transportasi yang ditumpangi oleh sebagian besar jemaah haji Indonesia saat berada di Musdalifah menuju Mina. Menurutnya mereka harus berjalan kaki 5 km lebih setelah transportasi tidak bisa jalan karena macet dengan penuhnya volume jemaah haji. Walaupun sempat menemui kendala pada pelaksanaan haji tahun ini, namun menurutnya jalannya ibadah haji tahun ini merupakan salah satu pelaksanaan ibadah haji terbaik ke depan supaya hal semacam ini bisa diperbaiki.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا